Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlisul ilmi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai tempat atau taman-taman surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan ayat berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita di bulan Ramadan yaitu berpuasa. Apakah itu puasa? Sebagaimana sudah kita ketahui semuanya, bahwasanya puasa itu adalah al-imsak, menahan, al-imsak anil muftirah min dulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi ini yatin ta'abudi lillahi ta'ala, yaitu menahan makan atau minum atau menahan dari semua segala jenis yang membatalkan puasa, dimulai dari fajar shadiq sampai kepada terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi puasa. Nah, ini secara syar'i. Adapun definisi secara lughawi, secara bahasa, maka puasa ini artinya adalah lebih umum daripada definisi secara syar'i. Jadi siapapun yang menahan, maka dia sudah dianggap puasa. Ini secara lughawi. Sebagaimana ketika Allah menjelaskan tentang kisahnya Maryam. Kisahnya beliau bahasanya mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Aku nadar kepada Allah Ar-Rahman shaum, puasa. Apa puasanya? Dijelaskan oleh Allah, falan ukallima al-yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia. Ini sudah dianggap apa? Shaum oleh Allah secara definisi bahasa. Maka dengan demikian puasa itu adalah menahan dari sesuatu.
Maka setiap yang menahan dari sesuatu itu disebut dengan puasa. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Beliau ini di dalam kitab yang disebut diberi judul Siyamul Jawarih, Siyamul la yantahi. Puasa anggota badan adalah puasa yang tidak ada hentinya, atau bisa dikatakan puasa sepanjang tahun, atau puasa setiap waktu. Maka disebutkan oleh Hisham dari Ja'far, beliau mengatakan, Inna ahwana siyam tarku ta'am wa syarab. Sesungguhnya puasa yang paling ringan, puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Meskipun kita sudah keberatan ya, seharian tidak makan dan minum sudah berat. Tapi ini kata beliau, Ja'far beliau mengatakan ahwana siyam. Ini merupakan puasa yang paling ringan. Kenapa? Karena sesungguhnya wa idza kana Ramadan qad intaha wa intaha ma'ahu siyam. Ketika Ramadan selesai, maka apa? Puasa juga selesai. Ya, jadi misalkan bahkan tidak Ramadan, ketika waktunya selesai, puasa juga selesai. Kita wajib puasa dari fajar sampai maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, maka puasa tersebut juga sudah selesai. Ya. Nah, ini namanya apa? Maka disebutkan itu adalah puasa yang paling ringan, puasa yang paling mudah. Illa anna hunaka naw'un minas siyam la yantahi bintihai Ramadan. Bal huwa 'ala dawam fi Ramadan wa fi ghairihi min sa'iri syuhuril 'am. Wa huwa la yantahi illa bintihail hayah. Kata beliau, di sana atau di sisi lain ada jenis puasa yang tidak akan habis dengan selesainya bulan Ramadan. Bahkan dia itu tetap sepanjang masa di bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain Ramadan. Dia tidak akan selesai sampai kapan? Sampai selesainya usia kita. Setelah kita selesai usianya, kehidupan dunia baru apa? Selesai dari puasa ini. Apa itu? Innahu siyamul jawarih. Dan ini adalah merupakan puasa anggota badan. Memuasakan diri, memuasakan anggota-anggota badan kita. Walladhi yaqulu anhu katsirun minan nas. Dan masalah ini adalah masalah yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Banyak dari kalangan kaum muslimin itu yang puasa hanya sebatas puasa yang paling ringan. Apa tadi? Puasa yang paling ringan? Meninggalkan makan dan minum. Tapi belum bisa berpuasa jawarihnya, belum bisa berpuasa memuasakan anggota badan. Maka beliau memberikan contoh-contoh di sini. Fatarahu fi Ramadan yasumu anil halal, walakinnahu la yatawarra'u an akli riba aw akli rishwah, wa ghairi dzalika min alwanil haram. Betapa banyak engkau melihat di bulan Ramadan orang itu berpuasa dari perkara yang halal. Berpuasa tidak makan, padahal makanan sendiri. Berpuasa tidak minum, minuman sendiri ya. Tapi tidak menjaga diri dari makan riba, tidak menjaga diri dari mengambil suap, tidak menjaga diri dari urusan-urusan yang lain, tips dan yang lainnya, nota palsu misalkan. Tidak menjaga dirinya. Baik. Dan bahkan ini dilakukan di bulan Ramadan ya. Bahkan teman Ustaz Ismail ya, itu kapusan ya saat ya. 750.000, Masya Allah ya. Bapak jual baju pakai WA, ternyata apa? Penipu ya. Nah ini di bulan Ramadan penipu ya. Dia puasanya kalau tidak memuasakan anggota badan, kemungkinan ya hanya puasa
puasa, meninggalkan makan dan minum, dan selain hal yang itu. Wa tarahu kadzalika yatruku zawjatahu al-halal. Begitu juga engkau melihat seseorang itu meninggalkan istrinya, pasangannya yang halal di nahari Ramadan, di siangnya bulan Ramadan. Wala yatawarra'u ayyajlisa amama talfas wa yanzuru ila nisa'il 'aliyah. Akan tetapi tidak jarang orang-orang itu meninggalkan suami atau meninggalkan istri, tapi duduk di depan televisi. Melihat sebaliknya tadi. Wayang dulu ilan nisa al-aliyah, melihat kepada para wanita yang telanjang atau wanita yang memakai pakaian tapi telanjang dan semacamnya. Nah, maka seperti ini banyak mungkin didapati banyak orang yang melakukannya. Didakan al-kalam an siyamil jawarih minal ahamiyah dimakan. Maka dari itu pembahasan tentang memuasakan al-jawarih, memuasakan anggota badan ini sangat penting untuk dipahami, sangat penting untuk dikaji. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, yaqulu Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kama fi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, idza sumta, ketika kamu puasa, falyasum sam'aka, maka puasakanlah pendengaranmu, wa basaraka, dan puasakanlah penglihatanmu, wa lisanaka, puasakanlah lisanmu, anil kibbi wal ma'sam, dari dusta dan dari perbuatan dosa, wada adal jar, dan tinggalkanlah mengganggu tetangga, wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatun yauma shaumik, dan hendaknya keberadaan engkau ini orang yang tenang, orang yang santai ketika puasa. Jangan teriak-teriak, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan semacamnya. Wa sakinatun, dan tenang yauma shaumika, di dalam hari puasamu. Wala taj'al yauma shaumika wa fitrika sawa, jangan sampai kamu menjadikan di hari-hari puasamu dan hari-hari tidak puasamu itu adalah sama. Jadi yang biasanya tadi nongkrong juga nongkrong, yang biasanya ngapusi juga ngapusi, yang biasanya nipu juga nipu, dan semacamnya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian dilanjutkan, wa yaqulu Zainul Abidin rahimahullah. Zainul Abidin mengatakan rahimahullah, haqqus shaum an ta'lama annahu hijabun daraballahu ta'ala ala lisanik wa sam'ik wa basarik wa farjak wa batnak liyashtarika minan nar. Wa hakadha jaa fil hadis as-shaumu junnatun minan nar. Kata beliau, hakikatnya puasa adalah untuk sesungguhnya Allah menjadikan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini adalah benteng untuk kita dihalangi dari neraka. Allah SWT, Nabi SAW mengatakan apa? As-shaumu junnatun minan nar. Puasa ini merupakan benteng dari neraka. Maka ketika puasa ini merupakan benteng dari neraka, ketika kita melihat sebab-sebab masuk neraka ini kan banyak ya. Dan bahkan sebab-sebab masuk neraka diantaranya adalah lisan, ada juga dengan tangan, ada juga dengan penglihatan ya, dan semacamnya. Begitu pula sebaliknya, sebab-sebab masuk surga juga tadi anggota-anggota badan. Makanya pernah ketika Nabi SAW menjelaskan tentang jenis-jenis amalan-amalan surga. Ada sholat, kemudian ada sedekah,
ada puasa. Lalu Nabi SAW menjelaskan, tahu gak atau mau gak kamu hadirkan yang bisa menjaga itu semuanya? Artinya jangan sampai puasa itu, jangan sampai amalan-amalan itu hilang. Tapi supaya terjaga, supaya mendapatkan pahala dari puasa, sholat, sedekah, bangun malam dan yang lainnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Ufa alaika hada." Tahanlah ini, yaitu dengan memegang lisannya. Tahanlah lisan. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Rasul, apakah kita ini akan diazab dengan sebab ucapan-ucapan kita? Maka Nabi SAW mengatakan, "Kenapa? Sakilat ka ummuka." Ini kata ya seperti celaan atau kata mengingatkan. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahal yaqubun nas ya binar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa ala haswaidu al-sinatihim." Tidaklah banyak manusia yang dilemparkan ke neraka, yaitu dengan dilemparkan ke neraka wajahnya atau hidungnya, itu disebabkan adalah haswaidu al-sinatihim, tangkapan atau ghanimah jarahan yang didapatkan oleh lisan. Artinya banyak sekali orang yang dia terjerumus dalam neraka dengan sebab apa? Dengan sebab lisannya. Baik. Begitu pula berarti sebaliknya, ada amalan-amalan surga yang disebabkan dengan lisannya, dengan anggota-anggota badan yang lain. Maka jika demikian, jika puasa ini merupakan benteng untuk kita dari neraka, maka kita juga harus membentengi semua celah-celah yang menjadikan wasilah-wasilah untuk jalan masuk neraka. Membentengi lisan kita, membentengi penglihatan kita, membentengi kemaluan kita, membentengi perut kita, dan yang lainnya. Baik. Maka kemudian disebutkan lagi penjelasannya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Ma min jarihatin fi badanil insan illa wa yalzamuha as-shaum fi Ramadan wa ghairi Ramadan." Tidaklah ada satupun dari badannya manusia, ya, tubuhnya manusia, kecuali punya ketetapan, punya kewajiban untuk berpuasa, ya, yaitu badan, kaki, lisan, penglihatan, pendengaran, semua diwajibkan untuk berpuasa. Kapan? Fi Ramadan wa ghairi Ramadan, di bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan. Wa shaumus sam'i, dan puasanya pendengaran atau telinga adalah tarkul isra'i ilal batil wa ila ma la yahillu sima'ahu, yaitu meninggalkan mendengarkan suara batil, ya, yaitu suara-suara yang tidak halal untuk didengarkan. Jadi banyak sekali suara-suara yang tidak halal untuk kita dengarkan, ya. Suara musik, suara nyanyian yang tidak bermakna, kemudian suara-suara ghibah misalnya, suara namimah, suara fitnah, dan yang lain-lainnya. Suara-suaranya atau ucapan-ucapan yang di sana tidak mengandung zikrullah dan tidak mengandung kebaikan, maka itu apa? Diharamkan. Itu termasuk puasanya telinga meninggalkan hal-hal itu semuanya, ditinggalkan. Wasiyamul ainain, dan puasanya dua mata adalah tarkun nazar wal ghaddu an maharimillah, yaitu meninggalkan melihat, ya, dan menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi, ya, misalkan melihat kepada lawan jenis,
laki-laki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada laki-laki dan semacamnya yang bukan mahramnya. Baik. Wa idza nazarta ila kalam Ibnu Jauzi rahimahullah, ketika engkau memperhatikan kepada perkataannya Al-Imam Ibnu Jauzi yang tadi disampaikan, maka alimta, engkau akan mengetahui anna likulli jarihatin 'alaiha siyam. Sesungguhnya setiap anggota badan itu ada puasa. Wasiyamuha an takuffa 'anil isyan. Dan kalau bisa disimpulkan dengan yang lebih pendek, kata beliau, adalah puasanya anggota badan semua tadi adalah menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dengan anggota-anggota badan kita. Fal-lisanu yasumu 'anil ghibati wan namimati wal kibdi wal buhtan. Maka lisan adalah berpuasa dari ghibah. Padahal ghibah ini enak ya. Ghibah ini gampang. Ada teman kita ngajak ghibah masuk, kita biasanya nyaut ya. Kita susah untuk menasihati, maka kita ikut-ikutan. Wan namimah dan adu domba ya. Wal kibdi dan dusta, wal buhtan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wal famu dan mulut yasumu 'anil haram wa syarbid dukhon. Dan mulut ya itu puasa dari meninggalkan yang haram ya. Kalau kata beliau termasuk di sini merokok ya. Ya, adalah meninggalkan rokok ya. Baik, karena rokok ini ya juga hilafnya paling ringan adalah makruh ya. Kalau katakanlah makruh ini juga apa? Larangan, dan jelas dari segi manfaat atau tidaknya jelas tidak manfaat. Baik, itu mulut ya, dari makan yang haram, entah itu dari sisi zatnya makanan itu ya, atau dari sisi sifatnya ya, yang mana itu diperoleh dengan cara yang haram. Wal udur dan telinga tasumu an sima ima yaqrubur rahman. Itu adalah berpuasa dari mendengarkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Ar-Rahman. Ini telinga. Wal ainu dan mata adalah tasumu anin nadhari ilan niswan, yaitu puasa dari melihat tadi lawan jenis ya. Kalau laki-laki yang melihat perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram. Wal yadu dan tangan tasumu an akhdhi rishwah wasaraqah wal batsha wa tughyan. Dan tangan adalah puasa dari mengambil rishwat ya, dari mengambil suap, puasa dari mencuri ya, puasa dari berbuat yang tidak baik ya, puasa dari melampaui batas. Jadi intinya adalah kemaksiatan yang bisa dilakukan dengan tangan. Wal batnu dan perut adalah tasumu an akhdil haram, yaitu puasa dari memakan yang haram ya, menjauhi yang haram ya. Kalau kita pernah mendengar kisahnya Abu Bakar ya, ketika ada seorang yang kasih hadiah, ternyata hadiah itu didapat atau dibeli dengan pernah orang ini menjadi pura-pura tukang sihir atau dukun. Nah, kemudian ketika disampaikan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke mulutnya sampai memuntahkan makanan tadinya. Ini adalah bentuk penjagaan Abu Bakar untuk perutnya agar tidak sampai kemasukan makanan yang haram. Ini berarti yang dimakan oleh Abu Bakar ini makanan haram dari sisi apa? Dari sisi sifatnya ya. Bukan dari sisi zatnya, dari sisi yang diperoleh dengan jalan yang haram, jalan yang tidak benar ya. Karena mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kullu lahmin
nabata fihi min suhtin fannaru aula. Kama sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang berhak untuk daging tersebut. Artinya diancam dengan neraka. Wal qalbu, dan hati, yasumu anil karahiyati wal baghdha'i wasyahna wal hasad wal hisab. Hati ini adalah puasa dari apa? Dari kebencian, dari kedengkian, dari hasad, dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit hati yang bermacam-macam. Hendaknya itu adalah dijauhi. Baik, kita lanjutkan. Waman yajhalu haqiqata hadas siyam falahu hadzun wa nasibun min kalamil habib sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahr. Kata beliau, siapa yang jahil, siapa yang tidak mengenal hakikat-hakikatnya puasa yang sesungguhnya tadi, yang seharusnya tidak memuasakan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi puasa dengan semua anggota badan kita untuk meninggalkan perkara yang haram. Jika jahil dengan demikian atau tidak tahu dengan yang demikian sehingga melanggar yang demikian, maka itu termasuk orang-orang yang masuk di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Banyak dari orang yang berpuasa tapi tidak ada dari puasanya kecuali adalah rasa lapar. Jadi yang didapatkan hanya lapar, tidak mendapatkan keutamaan puasa yang begitu banyak, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini adalah khusus untukmu kata Allah, dan aku yang langsung akan membalasnya. Yang seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yang lebih dari 700 kali lipat. Yang dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Salah satunya adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena jahil dengan yang tadi, tidak memuasakan anggota badannya, sehingga yang didapat adalah apa? Hanya rasa lapar dan haus. Tidak mendapatkan pahala-pahala puasa, na'udzubillahi min dzalik. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahr. Dan banyak orang yang berdiri, maksudnya adalah melakukan sholat, tidak ada dari sholatnya kecuali hanya terjaga. Dia hanya capek, melek, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Sebabnya jahil. Jahil tentang tata-tata sholat. Baik, di dalam riwayat yang lain yang semakna dengan tadi, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahru wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, banyak dari orang yang berpuasa, yang berdiri, yaitu maksudnya melaksanakan sholat, maka tetapi yang didapatkan hanya melek, terjaga, capek. Walau basaimin, dan banyak orang yang berpuasa haddu min siyami al-ju' wal atas. Yang didapatkan dari puasanya adalah ju' wal atas, rasa lapar dan haus. Dan juga di dalam riwayat yang lain yang semakna, kam min shaimin laisa min siyami illa dhama wa kam min qaimin laisa min qiyamihi illa sahr. Banyak dari orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali adalah rasa haus.
Wa kam min qa'imin, dan banyak dari orang yang berdiri, laisa min qiyamihi illa sahar, tidak ada dari berdirinya kecuali adalah terjaga saja ya. Wa hadza li'annahu shama 'anil ta'am wa syarab wa huwa ahwanus siyam. Lakin lam tasum jawarihahu 'anil haram. Ini kenapa sebabnya? Sebabnya dia ini hanya berpuasa dari meninggalkan makan dan minum. Tetapi ya, dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang menjadikan pembatal pahala puasa ya. Jadi selama ini atau kebanyakan dari kaum muslimin ya, kebanyakan ya, tidak semuanya, ini baru memperhatikan apa pembatal puasa. Tetapi sangat jarang sekali yang memperhatikan apa pembatal pahala puasa. Jadi puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa. Sudah tidak punya qada, tidak punya utang puasa, tapi masih apa? Masih melakukan hal-hal yang menjadikan hal itu membatalkan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini harus kita jaga ya. Harus kita waspadai supaya kita tidak berpuasa mendapatkan hanya lapar dan haus, tapi betul-betul puasa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keutamaan. Ya. Fatarahu la yamahu sawmuhu min itlaqil lisan. Maka engkau melihat ya, orang-orang itu ketika berpuasa tidak mencegah lisannya ya. Artinya wal wuqu'u fil ghaibah wan namimah wal kidbi wal buhtan. Banyak orang yang berpuasa tetapi masih ghibah, masih namimah, masih dusta ya, masih menuduh ya. Wa yutlaqu lil a'yain wal udun ya, alhamdu wal inan. Dan begitu juga orang masih melemparkan, orang yang masih mengumbar kepada matanya, kepada pendengarannya ya, dan yang lainnya. Litaqu afid dulu wal isyan. Maksudku ba'dul hukama haitsu qala kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun ya. Sehingga dengan demikian ada perkataan sebagian hukama, orang-orang ahli hikmah dulu mengatakan kam min shaimin muftir. Banyak dari orang yang berpuasa tapi berbuka ya. Berpuasa tapi berbuka. Sebaliknya wa kam min muftirin shaim. Banyak orang yang berbuka tapi puasa ya. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi berbuka. Puasa, jadi dia meninggalkan makan tapi apa? Dia tetap bermaksiat. Bahkan berpuasa malah tidak sholat ya. Berpuasa ghibah, berpuasa namimah, berpuasa melakukan perbuatan yang haram. Dan maka seperti ini apa? Ini disebut shaimin muftir. Orang yang puasa tapi apa? Seperti berbuka. Berarti tidak puasa maksudnya. Sebaliknya wakam min muftirin shaim. Banyak orang yang dia berbuka ya, tidak puasa tapi apa? Seperti orang yang berpuasa ya. Misalkan ada orang berhalangan untuk berpuasa, tapi apa? Masya Allah dia sebetulnya pengen banget untuk puasa. Dan bahkan dia sedih apa? Ketika tidak puasa, ketika berhalangan ya. Ini namanya adalah orang yang muftir tapi shaim. Baik, ikhwana fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Coba kita lihat ya, kita mengaca bagaimana salafus shalih ketika mereka ini berpuasa. Keadaan mereka berpuasa ini sebagaimana ya, supaya itu bisa menjadi teladan bagi kita ya. Ya, ini nanti sampai jam berapa Pak? 5 menit atau gitu ya? Iya. Lanjutkan tambahkan sedikit ya. Ya, maka puasa ini ada bermacam-macam ya. Yang disebutkan oleh beliau, i'lam anna shaum salasun darajatin. Puasa ini ada 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasa yang umum, awam, wa shaumul khusus, puasanya khusus, wa shaumu khususil khusus, dan puasanya
khawasib, khusus lebih khusus lagi ya. Wa amma shaumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat ya. Puasa umum ya, puasa orang awam adalah menahan perut dan menahan farji, kemaluan dari melakukan syahwatnya. Wa amma shaumul khusus, dan adapun puasa khusus yang lebih di tingkatan yang di atasnya adalah bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi 'anil athami, yaitu menahan dari pendengarannya ya, menahan penglihatannya, menahan lisannya ya, menahan tangannya, menahan kakinya, dan menahan segala anggota badannya dari perbuatan dosa. Ini tingkatan yang kedua ya. Samping menahan makan dan minum, tapi juga menahan jawari. Adapun puasa khususil khusus ya, yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah fasawmul qalbi anil humamid dunia, anil humamid dunyawiyati, yaitu puasanya hati dari cita-cita dunia ya. Wa afkar dunyawiyati, dan memikirkan dunia. Wa kafa'an nasiwallahu bil kulliyah fahuwa ikbalu bi kullil hammah 'ala Allah ta'ala wa sirafu an ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul ikhlas banget, tujuannya adalah tujuan karena Allah semata. Tidak ada pamrih urusan-urusan dunia sama sekali. Ini adalah yang puasa khawasul khususil khusus ya, atau khawasil khawas. Baik. Kemudian, nah sekarang kita akan melihat wakana salafus salih dan keberadaan salafus salih, keberadaan orang-orang salih sebelum kita adalah mereka aktsarun nasi tatbiqan isyamil jawari. Mereka adalah paling banyaknya manusia untuk menerapkan kepada puasa anggota badan. Wa aktsaruhum hirsan alaihi, dan yang paling semangat untuk melakukan puasa anggota badan. Ini salafus shalih. Contohnya adalah laqad akhraja Ibnu Abi Syaibah an Thaliq bin Qais. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Thaliq bin Qais. Qala, beliau pun mengatakan, qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, idza sumta fatahaffat mustaqata wa kana qalibun idza kana yaumu shaumihi dakhala falam yakhruj illa lis-shalah. Kata beliau ya, Abu Dzar radhiyallahu mengatakan, ketika kamu sedang puasa, maka jagalah ya, menjagalah tadi, puasakanlah semua anggota badanmu semaksimal mungkin, semampumu. Sebagaimana keberadaan Thaliq, kata beliau, Thaliq itu ketika sedang puasa itu selalu di rumah ya. Aku orang kerja ya, mungkin sudah punya simak ya, selalu di rumah. Kapan keluarnya? Falam yakhruj illa lis-shalah, tidak keluar kecuali untuk keperluan sholat, untuk sholat jamaah. Ini adalah bentuk dari penjagaan supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang menjadikan pembatal puasa. Wa an Abil Mutawakkil An-Naji, ya, dan dari Abi Mutawakkil An-Naji beliau mengatakan, wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabuhu idza shamu jalasu fil masjid qalu nutahhir siyamana. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya, apabila mereka berpuasa, maka mereka pun duduk di masjid. Jadi menyibukkan diri
untuk duduk-duduk di masjid. Kenapa? Mereka pun menjelaskan litahhir siyamana. Dan karena kami ini apa? Kami ini adalah mensucikan jiwa-jiwa kami ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini betul-betul menjaga puasanya ya. Menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana tidak selama ini seorang ini berpuasa hanya berpuasa zahirnya, hanya berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi juga berpuasa harusnya meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hikmah puasa adalah supaya kita bertakwa kepada Allah ya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, di dalam puasa ini seharusnya ada pelajaran-pelajaran penting tentang jenis-jenis ketakwaan. Apa itu salah satunya ya? Di antaranya adalah yang pertama meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah ya. Melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya, yang semua itu merupakan kecondongan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita pengennya ya makan, minum dan seterusnya, tapi sanggup untuk meninggalkan karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa juga mendidik kita, yang termasuk itu bagian dari jenis ketakwaan adalah mendidik jiwa atau mendidik diri kita agar kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ini yang sikap yang sangat penting ya. Jadi ketika kita puasa ini kan kita sangat yakin dengan pengawasan Allah. Kita sangat muraqabah, sangat merasa diawasi oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika kita ini sedang sendirian di rumah ya. Misalkan siang-siang ada makanan, ada minuman, nggak ada keluarga, kita berani minum dan nggak ada yang melihat, tetap nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin diawasi oleh Allah. Kita nggak berani maksiat, kita nggak berani membangkang karena yakin diawasi oleh Allah. Maka puasa kita ini yang tahu hanya kita dan Allah ya. Kita bisa membohongi orang lain. Saya puasa, ternyata nggak puasa bisa ya. Ini namanya sikap muraqabah. Kalau sikap muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah kita terapkan dalam segala kehidupan kita, maka kita takut ketika akan bermaksiat kepada Allah. Ketika kita diajak bermaksiat, maka akan takut ya. Jangan, Allah Maha melihat. Sebagaimana seorang budak yang mengembalakan kambing ini milik majikannya ya. Ketika diuji ya, kamu jual aja satu ya. Nanti kamu bilang aja kambingnya dimakan serigala. Kan majikanmu nggak tahu apa jawabannya. Lalu di mana Allah? Ketika demikian, lalu di mana Allah? Artinya apa? Yakin bahwasanya Allah itu Maha tahu. Meskipun tuanku tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, sehingga dia tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Begitu pula kisahnya seorang gadis kecil yang ibunya penjual susu ya. Ketika ibunya mengatakan, wahai nak, ayo silahkan susunya dicampur dengan air ya. Maka kata anaknya, wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini melarang untuk kita mencampur susu dengan air, maksudnya untuk dijual ya, ini membohongi orang lain ya. Maka ibunya mengatakan, lah Umar ini kan nggak melihat kita. Umar kan nggak melihat. Nah, kata anaknya apa? Meskipun Umar tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Nah, ini namanya apa? Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mencegah dirinya apa? Untuk berbuat maksiat. Maka ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan kepada Allah ya, dihadapkan dengan kemaksiatan misalkan di HP kita,
atau di pekerjaan kita, atau dalam usaha kita dan yang lainnya, maka munculkanlah sikap muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menghentikan kemaksiatan kita. Makanya sehingga Nabi SAW mengatakan tentang masalah ihsan, derajat yang ihsan yang tinggi. Nabi mengatakan antaqudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak sampai ke derajat yang demikian, maka fa innahu yaraka, sadarilah, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihatmu ya. Sehingga merasa diawasi oleh Allah, akhirnya takut untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ini itu yang kita sampaikan ya. Jadi secara umum ya, kita untuk berpuasa dan juga menguasakan anggota badan kita dari hal-hal yang bermaksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh syariat. Semoga Allah mudahkan sehingga kita berpuasa mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika bersumpah kepada Allah dan kebahagiaan masuk surga dengan pintu khusus arwahnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.